Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Triwicaksono, mahasiswa PBG dalam jabatan 2020 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada hari ini, Senin 23 November 2020. Halo, selamat siang anak-anak. Selamat Yang siang. Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan Vedo memimpin doa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bermakna. Silahkan Vedo dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Pak. Oke. sangat baik. Absen dulu ya, Vedo ada? Ada, Petris? Ada. Ada. Timo? Ada Pak. Alif? Ada Pak. Rizky? Oh, ada Pak. Ugenya Devida. Oke, udah lengkap semua ya. Baik, bagaimana kabarnya? baik. Baik. Baik, oke. Tetap ini anak-anak menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi keempat, yaitu tentang penawaran dan permintaan di KD, keseimbangan pasar dan struktur pasar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada sebuah video. Video ini tentang penjualan pisang yang meningkat ketika menjelang Galungan, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Harganya meningkat, permintaannya meningkat. Mari kita simak videonya. Lihat anak-anak? Ya, Lihat Pak. pemirsa menjelang perayaan Hari Raya Galungan tadi, harga buah yang bisa mengalami peningkatan hingga 50%. Menurut sejumlah distributor pisang di pasar Raja Utari, banyak perusahaan di pasar peningkatan harga pisang masih terjadi hingga 2 minggu sebelum Hari Raya Galungan. Seorang pemasok buah pisang di pasar Anjarsari Bukanya, Maimunah, kenaikan harga pisang biasa terjadi setiap menjelang perayaan Raya Galungan dan Kuningan. Hal ini terjadi akibat minimnya pemasukan yang ditemani dengan permintaan konsumen. Ia sendiri hanya mendatangkan buah pisang banyak di Jawa Timur. Misalnya tadi yang bulan terus kita berlian biasanya 75 sekarang 100. Pisang raja lagi sama kayak pisang hijau, harganya 100, sekarang jadi 150. Ya biasanya setiap kan tidak kan harganya naik. Daerah banyak pasar kan ada pasar pisang. Hal senada juga diungkapkan Surya, penjual pisang yang juga mendatangkan pisang dari daerah Kepanjen, Jawa Timur. Menurutnya, dari tahun ke tahun, setiap menjelang Raya Galungan, harga buah pisang dipastikan mengalami peningkatan. Dari itu mau sekian. Tanggal berapa yang masuk? Tanggal ya, kenaikannya berapa persen?
biasanya itu seadanya 100, sekarang 150 ya, setiap harinya. Iya, pasti naik. Surya menambahkan, ia biasanya menjual truk pisang dalam 2 hari dengan omset mencapai 20 hingga 30 juta rupiah. Harga pisang diprediksi kembali normal usai adanya pembelian. Eka Yana, Bali. Baik, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Ya Pak. Ya, silakan ungkapkan apa yang Jadi tanggapan saya itu harga pisang mengalami kenaikan harga karena meningkatnya permintaan para konsumen menjelang Hari Raya Galungan. ya. Memang kalian rasakan seperti itu ya anak-anak ya, ketika mau galungan tuh harga apa-apa lalu naik ya. Halo? Kayaknya Ya, apa saja yang naik biasanya selain pisang? Halo? buah-buahan itu biasanya Nah, yang untuk ya biasanya Pak, daging. biasanya hmm, biasanya harga buah-buahan sering naik di Hari Raya Galungan itu karena itu kayak alat-alat untuk membuat sodan dan lain-lainnya itu juga mengalami kenaikan, Pak. oh gitu ya. Jadi rata-rata harga barang-barang itu naik ketika mau menjelang hari raya seperti itu ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari itu kenapa sih kok harga barang-barang itu naik ketika banyak permintaan dan harga cenderung turun ketika barang tersebut banyak. Nih kita akan jelaskan di sini. Nah, pengertiannya, faktor yang mempengaruhi macam-macam. Cukup baik. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang permintaan, yaitu tentang pengertian, faktor yang mempengaruhi macam-macam, dan hukum permintaan. Permintaan itu bahasa Inggrisnya demand atau bisa disingkat dengan D. Seperti itu. Hukum permintaan. Hukum permintaan di sini adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen di waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Di sini anak-anak. Nah, silakan kalau ada pertanyaan di sini, maksudnya gimana ini? Jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Sudah ada pertanyaan anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya harga barang dan jasa, ada tingkat pendapatan konsumen, ada selera konsumen, perkiraan harga mendatang, intensitas kebutuhan, dan harga barang lain yang berkaitan. Dalam hal ini bisa disebut dengan barang substitusi atau barang mengganti. Baik, harga barang dan jasa itu sendiri yang mempengaruhi. Yang pertama itu contoh tadi, ketika mau galungan, permintaan banyak, pasar di Bali tidak mencukupi, akhirnya mendatangkan dari luar daerah, akhirnya harga barangnya menjadi naik. Yang kedua ada tingkat pendapatan konsumen. Misalkan kalian sekarang tingkat pendapatannya sebulan, misalkan nih kalau kalian bekerja punya pendapatan 5 juta per bulan, terus dengan pendapatan 5 juta per bulan itu kalian mempunyai keinginan untuk membeli sepatu mereknya apa, kesukaan kalian tuh sepatunya itu? Pan suka nggak? Sepatu Kompas. Oh, Kompas, oke, sepatu Kompas. Ketika Buatan Indonesia, Pak. Oke, sip, bagus, buatan Indonesia. Baik, misalkan nih
pendapatan kalian naik menjadi 10 juta, apakah kalian masih ingin membeli sepatu Kompas? Masih. Masih, karena masih termasuk selera konsumen. Di sini pengaruh. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Meskipun kalian nanti ketemu sepatu yang harganya mungkin 5 juta. Sepatu 5 juta. Kok 5 juta sekali sepatunya, tapi namanya selera. Tetap tak beli, kan gitu kalau namanya senang. Nah, gitu ya. Kalau tingkat pendapatan konsumen meningkat, contohnya tadi, misalkan ada sepeda motor. Kalian gaji 5 juta, pakai sepeda motor. Misalkan gaji kalian 50 juta sebulan, apakah masih pakai motor? Nah, kemungkinan kalian akan membeli mobil seperti itu. Lalu perkiraan harga mendatang. Misalkan kalian membeli barang hari ini, harga mendatangnya itu bagaimana? Naik apa turun? Contoh tanah, kalian beli sekarang, dijualnya nanti 20 tahun lagi, gitu. Naik. Kan gitu ya. Ya. Kebutuhan, ketika kebutuhan kalian meningkat, juga akan memperbanyak permintaan kalian. Terus harga barang lain, substitusinya. Yang terakhir adalah pertambahan jumlah penduduk di sini. Baik. Selanjutnya ada jenis permintaan. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa disertai daya beli, tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya. Yang terakhir adalah permintaan absolut. Nah, ini permintaan yang diinginkan tetapi tidak diimbangi dengan daya beli. Ini absolut. Nah, sekarang masuk ke hukum permintaan anak-anak. Hukum permintaan berbunyi seperti ini. Jika harga barang naik, maka permintaannya turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan Naik. Tapi ingat, kita ekonomi, mempelajari ekonomi ini bukan ilmu pasti. Maksudnya ilmu pasti itu gimana? Kayak ilmu eksak. Eksak itu yang kimia, ilmu MIPA, matematika, kimia, biologi, fisika itu pasti, ilmu pasti. Kalau kita ilmu tidak pasti, IPS, ada geografi, sosiologi, sejarah, tidak pasti. Makanya di sini menggunakan asumsi. Jadi diasumsikan dengan ceteris paribus. Faktor-faktor yang lain dianggap tetap. Maksudnya gimana? Jika jika harga naik, permintaan akan turun. Kan hukumnya seperti itu. Bunyi hukumnya. Tetapi misalkan kayak kasusnya tadi, jika harga naik, sepatumu yang biasanya 500.000 menjadi 3 juta, misalkan. Hukumnya gimana? Ketika harga barang naik, permintaan turun. Tetapi karena kamu senang, karena kamu selera, kamu tetap beli. Nah, makanya ceteris paribus di sini menghilangkan faktor-faktor itu, faktor selera itu dihilangkan. Seperti itu. Jadi dianggap tidak mengganggu atau konstan. Baik, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Ada. Ini kurva permintaannya sekarang. Nah, kurva permintaan ini bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Misalkan ini ada harga jeruk. Di titik A 4.500, permintaan 140 kilo. Titik B 4.750, permintaan 120 kilo. Begitu seterusnya sampai G, harga 6.000, permintaannya 20.000 per kilo. Bisa digambarkan dalam kurvanya seperti ini. Ini adalah P, price. Yang di sini adalah Q, quantity. Jumlah jeruk. Ya. Misalkan harga 6.000, permintaannya akan 140 ke sini dia. Ya kan? 40. Ketika harga barang naik, dia akan geser ke kemana? Ke kiri. Ya kan? Ke kiri gesernya nanti.
Ketika harga turun, gesernya ke kanan. Harus 500 Bu, gini. Sorry, 4.500, permintaannya 140. Kalau 6.000 permintaannya 20 kilo di sini. Ini 20 kilo. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Berarti semakin mahal ya Pak ya? Apa? Jumlah barang yang diminati semakin dikit berarti makin mahal ya Pak ya? Ya. Harganya. Ini korbannya di sini beda kayak penawaran, nanti kita belum masuk ke penawaran. Kalau penawaran nanti garisnya dari kiri bawah ke kanan atas. Ini nanti garisnya saya gambarkan. Perpotongannya nanti equilibrium. Tuh. Ya, harga 6.000 permintaannya 120, 4.500 ke 140. Jadi garisnya di set. Depannya seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ada, kita lanjut. Nah, untuk hari ini Bapak akan membentuk kelompok. Kelompok 1 adalah Devi Indah, Emita, Helena, Temi. Kelompok 2 Naina, Fido, Alif, Petris. Kelompok 3 ada Dian Pratiwi, Gogenya, Octaviani, Putudian, dan Timo. Baik, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, silakan masuk ke Google Classroom, silahkan masuk ke link LKPD dan link di form. Silahkan berdiskusi di sana. 15 menit lagi join lagi ke sini untuk kegiatan presentasi. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita live meeting ini. Tidak, Pak. Tidak. Baik. Selamat berdiskusi. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA. Nanti 15 menit lagi join lagi ke sini ya. Iya. Ya. Untuk hari ini kegiatannya kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Silakan kelompok 1, kelompoknya siapa tadi? Siapa masuk kelompok 1? Devi, Pak. Devi. Oh ya, Devi. Temi. Ya, silakan yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo, Devi, atau kelompok 1 yang mewakili? Devi belum join, Pak. Oh, belum join. Yang mewakili siapa? Yang lainnya? Saya Pak. Dengan siapa ini? Temi ya? Ini Pak. Ya. Ya, Temi silakan presentasi hasil diskusinya. Om Swastiastu. Oh, Saya Temi dari kelompok 1 ya. ingin menjawab pertanyaan Pak Guru. Nomor Oh, ya. 1, yang menjadi pertimbangan Desi dalam menyusun daftar jeruk adalah harga jeruk itu sendiri karena Desi ingin mendapat keuntungan ketika menjual lagi buah jeruk tersebut di toko buahnya. Yang nomor 2, faktor apa saja yang membuat Desi akan melakukan pembelian? Harga jeruk itu sendiri, selera masyarakat, dan pendapat masyarakat. Oke, pendapatan masyarakat ya. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama yang menjadi pertimbangan Desi dalam menyusun daftar jeruk adalah apa tadi yang pertama kelompok 1? Harga jeruk itu sendiri. Harga jeruk itu sendiri. Ketika harganya naik, maka permintaan di sini akan turun, kan begitu. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika harga turun sampai ke 4.500 ini, maka permintaannya akan naik menjadi 140 kilo. Baik, silakan kelompok lain menanggapi, setuju atau ada pertanyaan? Setuju. Pak. Setuju, Pak. Oke, baik.
kelompok 1 sudah mengerjakan ini belum? Dari definisi tersebut, definisi permintaan? Sudah, Pak. Oke, silakan disampaikan. Definisi permintaannya adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen di waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Oke, baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan dilanjutkan oleh kelompok 2. Petris. Edo, Pak. Petris. Oke, Beatrice atau Bedo atau dua-duanya boleh. Petris dah. Ngafal lah. Oke, silakan Beatrice. Ya, Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Patricia mewakili dari kelompok 2. Baik. Nomor 1, hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang pengganti dan selera konsumen adalah faktor permintaan, yaitu mencakup harga barang itu sendiri, harga lain yang berkaitan, jenis barang, dan jumlah penduduk. Baik. Nomor 2, hubungan antara permintaan dengan kebutuhan, perkiraan harga yang akan datang, dan pertambahan penduduk adalah semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Oke. Lalu untuk yang bawahnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan dilakukan pada waktu tertentu. Kata kunci dalam apa itu permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan, harga, dan periode waktu tertentu. Intinya, semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dikenal sebagai hubungan permintaan. Baik. Betul sekali apa yang dikatakan Beatrice tadi dari kelompok 2, hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang pengganti dan selera konsumen. Apa tadi Beatrice? Yang nomor 1? Harga barang itu sendiri. Iya, harga barang itu sendiri. Yang kedua? Harga lain yang berkaitan. Harga lain yang berkaitan, betul. Misalkan nanti suatu saat kalian punya motor nih, harga bensinnya menjadi 1 liternya 50.000 mungkin, kemungkinan. Kalian tetap beli motor nggak? Atau beralih naik angkutan umum? Angkutan umum. Beralih menggunakan angkutan umum. Iya, kemungkinan ke sana ya, karena apa? Harga yang berkaitan dengan barang itu menjadi beban itu loh kalau punya, kan gitu. Termasuk yang nomor 2, hubungan antara permintaan, kebutuhan, perkiraan harga yang akan datang, dan pertambahan penduduk. Tadi apa jawabannya kelompok 2? Semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Iya, semakin banyak penduduk, semakin banyak permintaan, kan seperti itu. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2 Enggak. atau tanggapan, Enggak, Pak. silahkan. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekali. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang mewakili? Kelompok Ya. 3. G-nya, Pak. Ya, G-nya silakan. Baik, saya Om Swastiastu. Saya G-nya
perwakilan dari kelompok 3. Di sini nomor 1, kondisi yang terjadi pada saat harga jeruk sebesar 4.500 adalah kondisinya adalah jumlah permintaan jeruk sebesar 140 kg menunjukkan jumlah permintaan yang paling besar dan bisa dibeli oleh masyarakat. Nomor 2, kondisi yang terjadi pada saat harga jeruk mencapai 6.000 adalah kondisinya jumlah permintaan jeruk menurun menjadi 20 kg, menunjukkan penurunan permintaan karena harga yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Lalu selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen di waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Betul sekali. Baik, silakan kalau ada yang menanggapi dari kelompok lain untuk kelompok 3. Tidak ada. Baik, yang pertama adalah kondisi yang terjadi saat harga jeruk sebesar 4.500. Nah, berapa di sini permintaannya kelompok 3 tadi? 140. Ya kan? Ketika harga 4.750 permintaan 120. menurun kan? Begitu Menurun. sampai ketika harganya 6.000 tinggal permintaannya jadi 20 kilo. 20 kilo. Nah, mungkin kalau meningkat lagi nggak ada yang beli sampean. Mungkin. Nah, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Yang pertama tadi bagaimana kondisinya yang terjadi pada saat harga jeruk 4.500 kayaknya? Kondisinya jumlah permintaan jeruk sebesar 140 kg, menunjukkan jumlah permintaan yang paling besar dan bisa dibeli oleh masyarakat. Iya, permintaan yang paling besar dan sanggup dibeli. Kalau nggak sanggup dibeli tadi permintaan apa namanya anak-anak? Permintaan Absolut. 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 Nah, pengen tapi nggak bisa beli, itu permintaan absolut. Nah, di sana. Yang kedua, kondisi yang terjadi pada saat harga mencapai 6.000 bagaimana kelompok 3? Kondisinya jumlah permintaan jeruk menurun menjadi 20 kg, menunjukkan penurunan permintaan karena harga dan yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya, seperti itu. Tetapi misalkan harga beras yang naik, tetap beli nggak? Tetap. Tetap. Kenapa kok tetap beli? Karena itu kebutuhan pokok. Bukan Manen padi sendiri. nanam padi di mana nanam Vedo? Terus jam berapa nanamnya? Vedo masih sekolah, pulang sekolah nanam gitu. Ngebajak. Oh, baca. Baik. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi kelompok 3. Tidak ada. Kalau tidak ada, beri plus untuk kelompok 3. Bagus sekali presentasinya. Oke. Baik, kesimpulan untuk hari ini, silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Silahkan siapa aja boleh nih tentang pembelajaran hari ini. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang saya udah jalani dengan teman-teman saya. Jadi, hukum permintaan itu menyatakan sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen di waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Oke, jika harga barang naik, bagaimana tadi permintaannya? Menurun.
Menurun. Oke, jika harganya turun maka permintaannya akan naik. tapi tetap ingat di situ ada ceteris paribus di mana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap atau konstan. Ingat di sana ya. Baik, silakan kalau ada yang mau menyampaikan lagi. Timu. Oke-nya silakan sampaikan lagi kesimpulannya. Ya. Jadi atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan dilakukan pada waktu tertentu. Kata kunci dalam apa itu permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan, harga, dan periode waktu tertentu. Intinya, semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dikenal sebagai hubungan permintaan. Oke. Terima kasih atas kesimpulannya. Berikutnya silahkan berikan masukan ke Bapak tentang pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau kurang apa, atau yang perlu diperbaiki, silahkan sampaikan. Siapa yang mewakili? Bedo? Pembelajaran hari ini bisa dibilang lumayan cukup baik lah ya. Kurangnya di ngomongnya sih terlalu cepat gitu, jadi nangkepnya susah daring gini. Iya, mungkin kelemahannya di daring juga ya. Semoga nanti Januari kita bisa ketemu di sekolah gitu. Bapak juga masih canggung nih, dari kemarin nih ngomong sama laptop nih beneran ngomong sama orang apa enggak sih, kadang masih gitu loh. Ini ngomong beneran nggak sih apa ngomong sama laptop, saya masih kayak gitu loh kadang tuh. Penyesuaian ya, nanti Bapak akan perbaiki untuk ini ya, penyampaiannya terlalu cepat tadi ya, intonasi Bapak, suaranya Bapak seperti itu. Untuk pembelajarannya bagaimana anak-anak, mengerti pembelajaran hari ini? Mengerti, sangat mengerti. Oke. Mengerti, Pak. Baik, silakan. Gimana? Silakan. Saya mau ngasih. Silakan ya. Kalau lebih bagusnya sih biar seluruh anggota itu ikut mempresentasikan apa yang udah didiskusiin. Oh, itu gitu aja sih. Ya, biar rame ya. Biar nggak sepi. Ya. Iya. Pak. Ya, kalau semua ntar ributan ntar Pak, nggak usah kedengeran, mending satu orang yang perwakilan. Oh gitu ya. Bagi-bagi. Ya nanti Nah, maksudnya kita coba bareng-bareng dah menyampaikan anggota kelompoknya bareng. Gitu ya. Ya. Baik, kalau silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Ada. Kalau tidak ada, silakan Bedo pimpin doa. Ya. Agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya sudah bisa join di pembelajaran ekonomi hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat minggu depan kita akan masuk ke bab penawaran. Nah, setelah itu baru kita masuk ke fungsi permintaan dan penawaran. Kita akan bahas di sana. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Selamat siang, Bapak akhiri. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak, terima kasih. Siang Pak. Pak, Makasih. terima kasih.